Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, teman-teman para pejuang Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, Ustazah Ahad mohon kepada Allah semoga para keluarga Al-Qur'an ya yang malam ini hadir ya, Allah tambahkan kebaikan ya. Kalau keluarga Al-Quran berarti di seluruh keluarganya. Ya. Mas Syauki dan seluruh keluarganya, Mbak Wawa dan seluruh keluarganya, Mas Haikal dan keluarganya, kemudian Mas Leo dan Mas Tian dan keluarganya, Mas Leo dan keluarganya. Ya, semoga Allah tambahkan ya kebaikan, juga dimudahkan ya perkara-perkaranya, ya urusan-urusannya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk perjalanan kita thalabul ilm. Malam ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap-siap ya teman-teman, dibuka ya bukunya sambil bawa pensil. Saya share dulu materinya. D ya. Mana tadi? Oh ini ya udah. Ya. Hari ini teman-teman kita berada di hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10. Memberi makan dan menebar salam. Hadis ke-10. Ya. Ustazah bacakan, silahkan teman-teman diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silahkan. An Abi. Ayo. An Abdillah ya, speakernya, speakernya lagi, mic-nya dibuka ya, mic-nya dibuka. Mas Leo, terus siapa lagi tuh? Mic-nya dibuka. Biar bisa ngikutin Ustazah ya. Ya. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Silahkan. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ayyul islami khairun? Ayyul islami khairun? Ini nanya ya, kan ada tanda tanya tuh di situ. Mas Haikal boleh dibuka mikrofonnya. Nah, ya mikrofonnya dibuka Mas Haikal. Biar bisa ngikutin Ustazah kedengaran suaranya. Ini ada tanda tanya ya teman-teman ya di sini ya. Ada tanda tanya ya. Jadi bentar Ustazah bikin tanda. Noted. Di sini Ustazah mau nulis. The Bluetooth device is connected successfully. Ini ya, di sini anhu. Sebentar loh. Ke sini, sebentar. Kok nggak berubah ya, Bi? The Bluetooth device is ready to pair. Mona sama.
Ini harus kirim berapa ya? Kalorinya ambil. Oh, itu apa nggak kedengaran? Lanjut ya. Ayyul islami khairun, silahkan. Ayyul Islami Islam. Kalau ada tanda tanya di sini, ini ya yang Ustazah tunjuk ya. Berarti kalimat ini untuk bertanya. Jadi kita juga bacanya sambil kayak nanya gitu, ya. Misalkan kamu makan apa? Nah, nadanya kan begitu. Makan apa? Lagi makan apa? Gitu ya, ada nadanya. Nah, begitupun ini kita juga ada tanda tanya, nadanya juga kayak nanya. Jawabannya qol. Boleh dibaca qola atau qol, boleh ya. Qola, silakan. Qola. Tut'imu at-ta'ama wa taqra'us salam. Tut'imu at-ta'ama wa taqra'us salam. Alaman arafta wa man lam ta'rif. Alaman Arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, silahkan. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang bertanya, bukan? Ada seorang orang yang bertanya. Ini. Tadi kemudian ke bawah. Ya, diulangi lagi ya. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Islam manakah yang paling baik? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Kamu memberi makan. Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu kenal. Iya. Iya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, alhamdulillah. Nah, ini dari kemarin kita belajarnya hadis semuanya hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hari ini kita juga belajar hadis sahih. Nah, teman-teman di sini materinya atau hari ini kita belajar tentang memberi makan dan menebar salam. Nah, kita sering ya memberi makan, kalau di Mataba bahasanya berbagi gitu ya.
Siapa yang hari ini udah berbagi? Biasanya kan Ustazah nanya begitu ya. Nah, jadi kalau memberi memberi makan ya, biasanya kita bahasakan dengan berbagi. Nah, begitu ya. Terus juga menebar salam. Menebar salam itu kita sering mengucapkan salam. Terus Ustazah sebelumnya mau ngebahas ini dulu nih yang meriwayatkan hadis. Nah, di sini kan ada an Abdillah bin Amru radhiyallahu anhuma. Nah, ada Abdullah ini atau Abdillah sama ya, Abdullah itu sama bin Amru. Nah, bukan bin Umar, bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amru. Nah, di sini maksudnya Abdullah bin Amru bin As. Nah, teman pernah dengar ya? Jadi Abdullah ini putranya atau anaknya ya Amru bin As. Pernah dengar ya Amru bin As? Amr bin As biasanya kita dengarnya begitu, Amr bin As. Jadi Abdullah ini anaknya atau putranya Amr bin As gitu. Makanya di sini radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya siapa? Abdullah dan ayahnya. Ya, karena keduanya adalah seorang sahabat Rasulullah. Nah, kalau misalkan kayak biasanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anaknya Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Kalau ini Amru bin As. Nah, begitu. Hati-hati ya kalau menghafal teman-teman. Ya, di sini anhuma untuk keduanya, bukan anhu aja. Ya, ini dikasih catatan, boleh bukunya dicoret-coret. Ya, boleh bukunya dicoret-coret biar tahu ketika menghafal, biar teliti dan nggak salah. Nah, begitu. Jadi ada seorang seorang yang bertanya kepada Rasulullah, nanya apa? Ayul Islami khairun ya Rasulullah? Ya, dalam Islam apakah amalan yang paling baik? Gitu, sahabat ini nanya kepada Rasulullah, apa sih Rasulullah amalan yang paling baik dalam Islam itu? Nah, begitu. Ya. Terus, oh iya, Ustazah tadi lupa menginfokan. Jadi, siapa sih Ustazah Amr bin As itu? Dia Ustazah kelewatan ya. Amr bin As itu siapa? Ya, teman-teman sering mendengar nama itu. Beliau adalah seorang, ya, awalnya beliau ini adalah seorang pembesar Quraisy. Ya, pembesar kafir Quraisy. Jadi, awalnya Amr bin As ini adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Ya, yang benar-benar sengit ataupun benci ya dengan dakwahnya Rasulullah, benci sama Islam. Kemudian ya Allah memberikan hidayah masyauki. Allah memberikan hidayah. Hidayah itu apa masyauki? Hidayah itu petunjuk. Nah, memberikan petunjuk. Hidayah itu adalah hadiah ya dari Allah. Hadiahnya adalah petunjuk. Ya, sehingga hatinya itu ya Allah lembutkan mau masuk Islam. Ternyata setelah bergabung atau masuk Islam, ya Allah jadikan seorang Amr bin As ini adalah seorang yang hebat, pejuang yang hebat, yang beliau mampu ya Allah berikan ya kemampuan membebaskan Mesir ya dari kekuasaan ataupun yang dulunya Mesir itu dikuasai Persia sama Romawi, dibebaskan ya oleh Amr bin As ini, jadi negaranya Muslim ya, dan dikuasai oleh orang Islam ya. Alhamdulillah akhirnya banyak atau tumbuh banyak muslimin di sana di Mesir ini sampai sekarang ya, alhamdulillah banyak ulama yang tumbuh di sana. Dan ya, anak putranya Abdullah bin Amru ternyata hebat banget, subhanallah ya. Beliau ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya. Lebih dahulu masuk Islam. Yang namanya hidayah, petunjuk dari Allah itu datangnya nggak disangka-sangka. Ya, ternyata ya Mas Leo ya kan hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dari ibu, kan begitu ya? Ya Mas Leo ya? Ya. Iya. Ya. Itu hadiah dari Allah, Mas Leo. Begitupun Abdullah bin Amru atau Abdullah bin Amr bin As ini, putranya Amr bin As, masuk Islam duluan daripada ayahnya.
Ya, betapa sayangnya Allah ya ke Abdullah bin Amr bin As ini ya, sampai masuk Islam duluan daripada ayahnya. Nah, baik. Terus Abdullah bin Amr bin As ini ya, Abdullah bin Amru ini ya terkenal dengan apa? Beliau itu seorang sahabat yang banyak terkenal, banyak puasanya dan banyak sholat tahajudnya. Banyak puasanya, banyak sholat tahajudnya, kuat puasanya, kuat sholat tahajudnya. Beliau terkenal dengan itu. Ya, sampai para sahabat pada tahu saking kuatnya. Ya, saking beliau ini sungguh-sungguhnya melaksanakannya. Ya. Dan juga Abdullah bin Amru ini adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ataupun menulis perkataannya Rasulullah, mencatat. Ya, mencatat. Ya, perkataannya Rasulullah setelah Abu Hurairah. Dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis atau mengeluarkan hadis, ya, mencatat hadis itu adalah Abu Hurairah, setelahnya adalah Abdullah bin Amru ini, ya, yang saat ini sedang kita pelajari ini. Nah, begitu ya teman-teman. Ya, termasuk sahabat yang gemilang, yang memukau prestasinya, yang bagus prestasinya, luar biasa. Gitu. Nah, terus langsung masuk ke hadisnya nih. Ustazah ceritain. Ada sahabat yang nanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, amal solih apa sih yang paling baik dalam Islam itu? Ya begitu. Terus Rasulullah jawab. Ya, jawaban Rasulullah adalah tut'imut ta'am. Ya, ngasih makan. Ya, ngasih makan orang lain. Ya, intinya ngasih makan, ya. Karena ngasih makan itu biasanya ya memberikan makanan ke orang lain. Nah, orang lain ini adalah maksudnya selain diri kita sendiri, ya. Yang paling utama adalah keluarga kita, ya. Kalau ayah dan ibu ataupun orang tua, maka yang pertama kali yang harus diutamakan adalah keluarganya, anak-anaknya, ya. Keluarganya, putra-putrinya, orang yang tinggal di dalam rumah, orang yang ataupun mbahnya kita, intinya masih keluarga kita. Nah, gitu. Kemudian dilihat orang lain yang di sekeliling kita, siapa yang membutuhkan. Nah, makanya memberikan makan itu masuk dalam kategori, masuk dalam apa? Zakat, ya. Kemudian juga sodako, itu juga bisa memberikan makanan. Hadiah, ngasih hadiah makanan juga ngasih makan ya. Misalkan Ustazah Ahad ngirimin rengginang gitu ya. Ngirimin rengginang ke siapa ini, Mbak Hafsah gitu ya, ke Mbak Hafsah. Nah, ini juga sama ya, ngasih makan ya, ngasih makanan ya. Bentuknya adalah hadiah. Mbak Hafsah ini hadiah dari Ustazah Ahad, hadiahnya bentuknya makanan. Nah, misalkan begitu ya. Kemudian ad-diyafa ataupun nerima tamu, ya, memberikan tamu kita makanan. Misalkan kita kedatangan tamu nih teman-teman, ya, kedatangan tamu kita suguhin. Ya, atau ikramud duyuf, memuliakan tamu dengan nyuguhin makanan. Ya, ini masuk ke salah amal solih yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Ya, makanya kalau ada tamu, ya kita ikhtiar berusaha apa yang makanan yang layak yang kita punya saat itu, ya kita ikhtiar kita suguhkan. Ya, itu salah satu perbuatan memuliakan tamu yang Rasulullah ya anjurkan, Rasulullah contohkan. Ya. Kemudian juga ada walimah. Walimah itu contohnya walimatul khitan. Ya, kalau kita habis khitan, biasanya ada walimah ya, ada walimah atau syukuran ya, syukuran. Nah, kemudian ngasih makan tamu-tamu yang datang yang kita undang untuk makan-makan di rumah kita, gitu. Atau walimahnya walimatul urus atau walimahnya orang yang menikah. Ya, biasanya banyak tamu datang. Nah, di situ ya kita muliakan, dikasih makan, ya, minum dan sebagainya, dikasih kue. Nah, kemudian memberikan makan orang yang miskin, orang yang fakir di sekeliling kita. Nah, ini macam-macam bentuk dari tut'imut ta'am, memberi makan ke orang lain. Nah, kita di kelas biasanya berbagi ya, kita punya jajan wafer panjang, kita potek buat teman kita ngeliatin dari tadi. Berarti dia kepingin. Ya, teman-teman harus tahu, kalau kita lagi makan sesuatu, terus teman kita ngeliatin, itu artinya teman kita kepingin.
Ya, harus paham ya itu ya. Jangan apa jangan diem aja ya. Jangan lihat-lihat, jangan malah digituin ya. Kita harus paham dalam hati bahwa teman kita yang ngeliatin kita makan itu kepingin, maka kewajiban kita nawarin, mau tah sampean mau tah gitu, dicicipin ya, dipotek ya, dicicipin. Nah, ini salah satu ya bentuk amal solih yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian juga teman-teman ya, kenapa Islam itu sangat menganjurkan it'amut ta'am atau memberikan makan ke orang lain, karena ini adalah ya suatu hal yang membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat kita atau memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Siapa yang pengen dekat sama Allah, diperhatiin sama Allah? Siapa? Pengen ya semuanya diperhatiin sama Allah ya, Dek ya. Kalau Allah perhatian sama kita, ya Allah sayang sama kita, doa kita didengar, ya Allah mudahkan perkara kita, ya. Kemudian apa yang menjadi perkara urusan-urusan kita, ya Allah berikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan. Nah itu kalau diperhatiin sama Allah kayak gitu. Ya. Terus juga, ya kemudian ini juga memberikan makan itu termasuk ke a'dhamu ta'at ya, suatu hal yang bikin kita semakin taat kepada Allah, ya, suatu bentuk ketaatan ya. Sehingga Allah ya melihat kita ya bahwa kita ini adalah hamba yang semakin taat ya, pengen lebih taat lagi kepada Allah. Perantaranya apa? Caranya gimana? Dengan memberi makan orang lain ya. Makanannya macam-macam ya, terserah ya, boleh kue, boleh jajan, boleh makanan berat dan sebagainya ya. Kemudian juga di sini di Al-Qur'an itu banyak ya bentuk kafarot. Ya, kafarot itu apa? Kafarot itu hukuman. Ya, hukuman ataupun suatu hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk menggugurkan dosanya. Namanya kafarot atau penggugur dosa. Suatu amalan penggugur dosa. Sebentar. Iya. Oh, ini gratisan ya. Suatu amalan penggugur dosa, ya. Jadi, kayak misalkan contohnya kafarotnya orang yang bersumpah, ya. Ini Ustazah Ahad pernah ngejelasin nih ke Mas Rizal waktu itu ya. Waktu itu Mas Rizal masih level 3 kalau nggak salah. Ustazah pernah sampaikan, ya. Kalau orang yang bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah, contohnya wallahi atau demi Allah, ya, aku gak ngambil pensilmu. Loh, ada kata-kata demi Allahnya ataupun bersumpah atas nama Allah, ya. Padahal ternyata dia yang mengambil pensilnya. Berarti dia sudah berbohong. Nah, ini Dek dosa ya, dan harus ya dosanya ya cara kita minta ampun sama Allah ya dengan ya membayar kafarat ini ataupun melaksanakan kafarat ini. Ya, penggugur dosa ini. Caranya salah satunya adalah dengan memberikan makan 10 orang miskin. Nah, jadi kafarat itu ya amalan penggugur dosa agar kita diampuni sama Allah karena tadi sudah berbohong, ya. Makanya kenapa kok sampai ada beberapa ini ya amalan yang kafaratnya itu atau dosanya itu dengan memberikan makan, karena memberi makan itu sangat penting. Ya, apalagi kalau memberi makan itu diberikan pada orang yang sangat membutuhkan. Jadi ya, sangat butuh gitu. Ustazah Ahad itu pernah ya suatu hari ditinggal sama Pak Tajun, ya, pergi. Habis itu ngajar terus sampai seharian. Terus Ustazah Ahad lagi nggak punya uang, ya. Nah, Ustazah Ahad juga di rumah itu nggak ada makanan. Nah, ini perut kerucuk-kerucuk gitu ya. Kerucuk-kerucuk mau beli nggak ada uang gitu. Terus di kulkas ternyata nggak punya apa-apa. Terus punyanya nasi aja. Nah, Ustazah Ahad makan masa nasi sama garam. Berarti ini. Kemudian Ustazah Ahad berdoa kepada Allah, ya. Salat sunnah, ya, berdoa kepada Allah. Mohon pertolongannya Allah.
ternyata ada orang datang, ya tok 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 tok, assalamualaikum gitu. Ada orang ngirim makanan. Allah datangkan ya seorang yang datang ke rumah kita untuk ngasih makanan. Nah, begitu. Masya Allah, ternyata, Dek, lapar itu ya bikin kita lemah. Perut lapar itu bikin kita ya lemah untuk beribadah, lemah untuk berkegiatan dan sebagainya, ya. Jadi makanan itu sangat penting. Ustadzat mau nyuci karena lapar ya, nggak kuat, jadi harus makan dulu tuh. Gitu. Mau berangkat sekolah karena lapar, jadi di sekolahannya lemas. Murojaahnya suaranya nggak keras karena lapar. Jadi bawaannya ngantuk. Nah, makanya ya memberi makan itu sangat penting, apalagi untuk orang yang sangat membutuhkan. Dan juga yang ngasih makannya sesuai kemampuan. Ya, hari Jumat kemarin siapa yang ikutan berbagi nasi bungkus? Hari Jumat yang beberapa pekan yang lalu. Siapa yang ikutan berbagi nasi bungkus yang hari Jumat waktu itu? Siapa yang ikutan berbagi nasi bungkus? Ya, alhamdulillah ya. Iya, ini teman-teman kita sedang mempraktekkan hadis ini. Gitu, ya. Kita sedang mempraktekkan hadis ini, ya. Ngasih makan ya kepada orang lain. Ya, sesuai kemampuan kita, nggak harus sak kresek ataupun nggak harus 100 bungkus nasi, 20 bungkus nasi, nggak harus begitu. Semampunya, ngasih makan itu semampunya, gitu ya. Kemudian ya, dan tidak untuk membebani. Misalkan ya Mbak Tiara besok hari Jumat wajib bawa 50 bungkus nasi ya, gitu. Terus katanya ibunya Tiara, loh 50 bungkus nasi, ibu nggak sanggup masak, Dek. Terus kalau beli juga ibu, saat ini uangnya belum cukup. Nah, dan ini membebani, bikin sulit, bikin susah. Dan ini Rasulullah nggak berarti seperti ini. Bukan ini yang dicontohkan Rasulullah. Tapi ngasih makannya semampunya, ya. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, gitu ya. Kemudian ya, kalau Rasulullah itu menyampaikan ya, takunar ya, walau bisyikki tamrah. Ya, berlindunglah kalian dari api neraka. Tuh Rasulullah nasihatin kita begitu. Berlindunglah kalian dari api neraka walau dengan ya sebiji korma. Walau dengan ngasih orang lain makanan sebiji korma. Tujuannya agar apa? Ya, Allah melindungi kita dari jilatan api neraka, dari panasnya api neraka. Nah, begitu ya. Kita kunar walau bisyikki tamroh. Terus juga Ustazah mau mencontohkan, misal ya, kita ini dikasih sama orang tua kita uang 3.000 atau uang 4.000. Dikasih sangu uang 2.000, 4.000. Ya. Yang 2.000-an itu, yang 2.000 kita infakkan, kemudian yang 2.000 lagi itu loh, syuf hadza maksyuf al-aurah fi rajul hina. Ya, 2.000-nya kita masukin kotak infak, yang 2.000 lagi ya kita buat jajan. Ya. Jadi Ustazah, terus ada teman kita yang aku loh infak 100.000 uang merah gitu ya, misalkan uang mahal, misalkan teman kita ada yang seperti itu. Ya. Teman-teman jangan nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Kita yang infak 2.000, teman kita yang infak 100.000, jangan sedih. Ya. Justru ternyata ya bagi kita 2.000 itu sangat berharga. Ya Allah, uang 2.000 bisa buat beli jajan yang tadinya aku lapar. Ya, karena belani atau pengen infak, pengen dapat kemuliaan dari Allah. Ya, jadi beli jajannya ditahan cuma 2.000, nggak jadi 4.000 karena pengen 2.000-nya infak. 2.000 ini sangat berarti buat kita. Nah, dibanding teman kita yang tadi infak 100.000, ya, bagi dia 100.000 itu gampang, orang sangunya setiap hari ke Martabak 500.000. Nah, misal begitu ya. Nah,
Misalkan tanggungnya setiap hari 500.000, 100.000 infak 100.000 gampang. Dan Allah ya menilai yang 2.000 tadi yang bagi kita sangat berharga ya, itu lebih besar nilainya. Lebih besar nilainya di hadapan Allah timbang 100.000 tadi yang bagi orang gampang. 100.000 itu nggak ada apa-apanya. Ya. Begitu. Jadi teman-teman yang penting adalah ya niatnya. Niatnya ya. Sehingga bab niat ini harus sangat diperhatikan. Noted itu. Nah, kemudian apa namanya di Al-Baqarah juga ya. Di sini Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Nah, teman-teman sudah belajar ini ya, kamatsali habbah. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ya seperti apa? Habbah, seperti biji. Yang ketika ditanam, dia tumbuh, satu biji tadi tumbuh menjadi sab'a sanabil, menjadi 7 tangkai, 7 cabang. Padahal dari satu biji. Berarti Allah lipat gandakan ya pahalanya menjadi 7 kebaikan. Kalau kita infaknya 1.000, berarti Allah jadikan pahalanya 7 kalinya, berarti 7.000. Ya. Kemudian ya Allah lipat gandakan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, makanya teman-teman ya, yang penting yang perlu diperhatikan adalah niatnya. Bagaimana kita berinfak, mau uang, mau makanan, dua-duanya boleh. Dah, Ustazah sekarang mau nanya satu-satu nih. Coba dari Mas, Mbak Wawa dulu. Mbak Wawa dulu, Mbak Wawa sudah pernah infak apa? Uang apa makanan? Uang. Nah, infak di mana Mbak Wawa? Markas. Di mana? Di markas. Oh, di markas ya, di sekolah ya. Barakallahu fikum. Dah. Terus, Mas selanjutnya. Selanjutnya, Mas Leo. Mas Leo pernah infak di mana, Mas Leo? Pernah infak di mana? Pernah infak makanan apa uang? Ini pernah infak makanan apa uang? Uang. Di mana Mas Leo? Di mana? Ya. Di masjid. Suaranya nggak dengar. Di masjid. Di mana Mas Leo? Di infak martabak. Oh, di martabak. Iya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustazah nanya, Mbak Tiara. Mbak Tiara pernah infak makanan apa uang, Mbak Tiara? Mbak Tiara gangguan. Itu enggak apa namanya enggak belum nampak. Oh, Mbak Tiara kelihatan ya, nampak. Mbak Tiara pernah infak uang apa makanan? Uang. Di mana Mbak Tiara? Di martabak juga. Selanjutnya Mas Leo dan Mas Tian pernah infak makanan apa uang? Uang. Barakallahu fiik. Ya, Ustazah mau nanya satu-satu. Mas Hailal yang belum Ustazah tanya, Mas Hailal pernah infak makanan apa uang? Uang juga. Ya, di mana Mas Hailal? Di mana? Di masjid, di rumah, apa sama saudaranya, ya? Di mana? Mas Hailal belum kedengeran suaranya. Ya udah nanti habis ini dijawab ya. Sebentar. Oke. Dah.
Terus Ustazah lanjut ya. Nah, Ustazah lanjut. Nah, teman-teman, nah tadi kita udah membahas tentang memberikan makan. Hikmahnya apa? Kenapa kok sampai penting sekali memberikan makan ke orang lain ini? Nah, karena tadi udah Ustazah sampaikan, memberikan makan itu pentingnya karena bikin badan kita kuat ibadah. Ya, ngasih makan itu penting sekali. Kalau orang misalkan sampai kekurangan nggak bisa makan, lama-lama apa? Meninggal, sakit, lalu kemudian meninggal karena kelaparan, busung lapar yang nggak bisa makan. Ya. Karena makanya di dalam Islam ya kita dilatih untuk berpuasa biar bisa merasakan laparnya orang yang nggak bisa makan. Nah, sehingga Allah lembutkan hati kita, mudah untuk berinfak, bersedekah, ngasih makan ke orang lain. Nah, begitu. Kemudian juga, nah memberikan makan ini juga sangat utama dan penting ya ketika ketika kelaparan ya, ataupun di daerah yang terkena musibah, misalkan lagi gempa ataupun kena banjir ya, kena banjir sampai rumahnya tenggelam dan sebagainya, kena gempa rumahnya hancur. Ya, di sini orang-orang yang masih Allah selamatkan, masih hidup, butuh makanan. Nah, seperti ini ya waktunya kita berbondong-bondong ya untuk berinfak ataupun memberikan makanan. Ya, tut'imut ta'am ya kepada orang yang membutuhkan. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ya, kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ya, coba salamnya gimana, Mas Ghaisan? Mas Ghaisan salamnya gimana? Salamnya gimana salamnya? Biasanya kalau ketemu sama Ustazah gimana salamnya? Dibuka video. Oh iya. Video Coba Mas Syauki biasanya kalau ketemu orang lain salamnya gimana Mas Syauki? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Syauki pernah mengucapkan salam ke siapa aja Mas Syauki? Teman. Sama teman. Teman di mana Mas? Mataba. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, berarti Mas Syauki udah berusaha mengamalkan hadis ini. Ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah ya. Dan di sini teman-teman ya, yang diperintahkan Rasulullah itu ngucapin salamnya ke orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Ya, kenapa begitu? Ya, karena ya di sini makanya kita diperintahkan untuk tidak membedakan ya, mau orang yang kenal atau tidak kita kenal. Kita ya diperintahkan untuk membiasakan menyapa orang lain dengan salam ya. Ya, dengan salam ya. Jadi kita tidak membeda-bedakan maupun orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Karena ini ya salam itu sebagai sapaan, meskipun yang kita pahami biasanya sebagai sapaan ya, sebagai sapaan, tetapi salam ini artinya doa. Ya, selain kita menyapa orang lain, kita juga mendoakan keselamatan untuk orang lain yang doanya tadi kembali ke diri kita. Nah, salam ini adalah sebab ataupun sesuatu yang bikin hati orang lain itu semakin lembut. Karena sering kita sapa, ya sering kita ucapkan salam kepadanya, ya sehingga hatinya itu lembut. Contohnya, Ustazah Ahad, ketika setiap bertemu sama Ustazah, ya salah satu Ustazah, misalkan Ustazah Asful, gitu ya. Assalamualaikum Ustazah Asful, mesti nyapa, gitu. Jadi Ustazah Asful ini senang, mesti kan senyum. Ya, orang kalau kita salam itu senyum. Ya, lama-lama hatinya lembut. Ya, dan suka deh, sayang sama kita. Karena seringnya kita sapa dengan salam, kita doakan. Ya, dan jadi kunci timbulnya rasa cinta dan sayang. Kuncinya apa tadi? Salam. Makanya kalau kita ada temen yang sering ngebully kita, gangguin kita,
bermuka masam sama kita, nggak mau ngobrol sama kita, ucapkan salam. Ya. Assalamualaikum Mas Zahir. Assalamualaikum Mas Ghaisan. Assalamualaikum Ghaisan. Ya. Nantilah, karena menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Ya. Jadi mau nggak mau kan dia akan jawab salam kita. Akhirnya senyum deh. Akhirnya nggak jadi marahan lagi. Nah, gitu ya. Caranya kalau kita ngadepin teman-teman yang mungkin ngambek sama kita, cemburu sama kita, ucapkan aja salam. Nah, biar dia tersenyum. Dan juga salam itu adalah simbolnya orang Islam atau syiar. Syiarnya muslimin. Ya. Dan ini adalah pembeda antara agama kita dan agama yang lain. Agama apa tuh? Ya, di luar sana ada agama Kristen, ada Buddha, ada Hindu dan lain-lain ya. Gitu. Salam yang kita miliki ini, yang kita ucapkan ini adalah sebagai pembeda agama kita dan agama yang lain. Bahwa dalam Islam itu ya salam itu adalah pemersatu, persaudaraan. Bahwa kita semuanya adalah saudara. Nggak beda-bedain ya. Kamu orang Sambo, aku ujung Bangka, kamu Mojo. Nggak dibeda-bedain. Ya, semuanya sama. Muslim. Ya, jadi saudara. Ya. Dan juga ini orang yang sudah membiasakan lisannya untuk mengucapkan salam, Allah jadikan hatinya itu semakin tawadhu, semakin merunduk sehingga ya Allah bersihkan sedikit ya penyakit sombong yang ada di dalam hatinya. Dengan apa? Cara sering mengucapkan salam ya. Jadi teman-teman mulai hari ini ketemu siapa aja biasakan, nggak boleh malu. Ustazah juga belajar ya. Ayo belajar bareng-bareng Ustazah, belajar teman-teman semua belajar ya, biasakan mengucapkan salam. Ya, kalau ketemu ustazahnya apalagi di jalan, jangan cuma senyum-senyum. Ada ustazah, bu, ada ustazah, Bu. Terus kita ngumpet di belakang ibu kita. Ya, atau gandolan ibu kita, enggak gitu. Tapi langsung, Assalamualaikum ustazah. Gitu. Ya, Mas ya, Maya. Setuju? Setuju teman-teman? Setuju? Iya. Siap mau belajar ya? Allah membiasakan ya, mengucapkan salam. Nah, juga Ustazah mau kasih kabar gembira nih buat teman-teman. Ya, ternyata ya salam itu cara yang Allah berikan untuk memudahkan kita masuk surga. Coba kita dengerin hadisnya Abdullah bin Salam. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah berkata, ya ayyuhan nas, ya wahai manusia, ya afsus salam, ya tebarkanlah salam, sering-seringlah mengucapkan salam, biasakan mengucapkan salam. Wa ta'imut ta'am, ya berikan makanan ke orang lain. Wa sallu bil lail wan nas niyam, ya, dan sholatlah pada malam hari ya ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata ya bisalam. Maka ya Allah akan memasukkanmu ke dalam surga ya dengan selamat. Ya, begitu. Jadi salam ini kunci Allah mudahkan kita masuk surga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pelajaran kita ini kalau Ustazah Ahad baca senang sekali. Kayak rasanya itu Ustazah Ahad itu diingatkan oleh Allah dengan hadis ini. Oh iya, lisan kita ini, bibir kita ini harus sering-sering dibiasakan mengucapkan salam, dibikin ringan, enteng, ya, untuk mengucapkan salam, menebar salam. Mbah, assalamualaikum. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum, Bi. Assalamualaikum. Tuh kan, gampang mengucapkan salam, ya. Kenapa Allah mengumpulkan antara dalam hadis ini Rasulullah yang memberikan kabar kita, ya, dua hal, memberikan salam, ya, karena dua-duanya melatih kita untuk berbuat baik, ya,
mulut kita, lisan kita, dan juga ya, tangan kita. Tangan kita mudah memberi, ya mudah berbagi, ya kemudian lisan kita mudah untuk berkata baik, yaitu salam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah malam ini ya selesai, materinya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sebentar, Ustazah. Ini unstabil. Ini berapa menit lagi? Tulisan ya. Enggak ada itu kan. 5 menit. Tulisannya berarti ini lah. Tinggal 5 menit lagi, Ustazah minta tolong Mereka tulis di kapan? belum. Ustazah mau minta tolong siapa ini? Mas Leo, Mas Leo. Ya, Mas Leo tolong dibaca hadisnya dan artinya. Ayo 5 menit lagi. Silakan Mas Leo. Baca yang keras ya. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu an tulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Islami imut amah wa taqra'us salama alaman ta'waman lam ta'rif Rahul Bukhari dari Abu Anumah ada seorang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manakah yang paling kamu memberi Ya, alhamdulillah ya Mas Leo, suaranya kecil ya. Ya. Barakallahu fiik Mas Leo. Dah. Terus Ustazah Ahad, malam ini mau tinggal berapa menit lagi ya? 2 menit lagi. Ustazah mau kuis nih. Ya, malam ini teman-teman yang bisa jawab pertanyaan Ustazah Ahad, hadiahnya Ustazah kasih hari Senin. Insya Allah. Ya, semoga Ustazah Ahad mengingatkan hari Senin. Ya. Siap-siap ya, jawab pertanyaannya Ustazah Ahad. Mbak Hafsah, Mas Boysan, mikrofonnya boleh dibuka, Mas. Mbak Hafsah. Mas Rizal kok hilang ya? Mas Rizal hilang, Mas Rizal. Nah, siap-siap ya. Mas Hailal udah, Syauki siap, Leo siap, Mbak Tiara siap, Mas Leo juga siap. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Hikmahnya, ya, apa hikmahnya kita memberikan makan ya kepada orang lain? Hikmahnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa kita memberikan makan kepada orang lain? Nah, ini kan Rasulullah dalam hadisnya memerintahkan kita buat semangat berbagi nih, suka berbagi, makan ke orang lain. Nah, manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Ya, silakan. Bahasanya yang sepaham kita, gimana teman-teman tadi paham yang Ustazah ceritain? Ayo silakan dijawab. Manfaatnya apa? supaya Silakan siapa? Silakan siapa yang angkat tangan? saya Siapa? Suara itu. Sebutkan namanya. Mas Leo. Iya, Mas Leo yang Ustazah kelihatan. Mas Leo silahkan. Apa manfaatnya Mas Leo? saya lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat kepada Allah. Oh, iya.
Barakallahu fiik. Ya, Mas Leo. Sip. Dah, hadiahnya hari Senin buat Mas Leo. Ya. Selanjutnya, langsung ya saya langsung sebutkan nama ya. Misalkan Sauki, Hailal, Tiara Ustazah, Leo Ustazah gitu ya. Langsung nama ya. Soalnya kadang ada itunya, ada errornya. Langsung sebutkan nama. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Sebentar. Udah malam aja lo. Apa manfaat? Ya, manfaat. Nah, apa manfaat? Kita sering memberi salam kepada orang lain. Apa manfaatnya kita sering memberikan salam atau menebar salam pada orang lain? Apa manfaatnya? Siapa? Barusan siapa? Sauki. Silakan Mas Sauki. Memudahkan kita masuk surga. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, memudahkan kita masuk surga. Alhamdulillah. Nah, hadiah keduanya buat Mas Sauki ya. Insya Allah hari Senin. Hadiah terakhir. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Teng, siap-siap ya, teman-teman. Nah, siap-siap. Nah, siap-siap. Ya. Negara mana? Tadi Ustazah sudah nyampein ya. Ya, negara mana yang dibebaskan oleh Amr bin As? Negara mana, Dek? Negara mana tadi yang dibebaskan sama Amr bin As? Yang dibebaskan. Ayo silahkan sebutkan nama. Mbak Tiara, buka mikrofonnya. Mikrofonnya ketutup. Negara mana? Siapa yang tahu? Yang ingat tadi Ustazah udah cerita. Iya, pemirsa. Orang yang hebat, perjuangannya hebat. Boleh lagi, yang udah jawab boleh jawab lagi. Nanti adanya double deh. Sauki. Ya, Mas Sauki silakan. Mesir. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Sauki ini semangat ya. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah Ustazah ketemu Ustazah hari Senin, Selasa libur. Hari Senin ketemu sama Ustazah ya. Iya. Nah, teman-teman boleh tuh ya. Apa yang tadi disampaikan Ustazah boleh dicatat. Boleh dicatat. Ataupun kalau nyimaknya bareng sama orang tuanya, ya orang tuanya bantu jawab nggak apa-apa ya. Biar orang tuanya kan kita sama-sama menuntut ilmunya sekeluarga ya. Iya, Umi Abinya boleh ikutan dengerin ya, biar semuanya dapat berkah ya. Dapat barokah dari Allah. Baik, Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Mas Hailal, Mas Syauki, Mas Leo, Mbak Tiara, Mas Leo, Mbak Hafsah, Mas Goisan, Mas Rizal tadi yang hilang muncul, yang sudah berikhtiar malam ini ya, dengan mengisi ilmu, mengisi liburannya dengan ilmu. Semoga Allah tambahkan kebaikan. Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah ya, cahaya buat rumahnya ya. Mas Hailal itu cahaya, Mas Syauki cahaya, Mas Leo cahaya, Mas Tiara, Mbak Tiara, Mas Leo, Mas Goisan, Mbak Hafsah cahaya di rumahnya masing-masing ya. Jadi kalau Al-Qur'annya terus dibaca, cahayanya terang. Kalau Al-Qur'annya nggak dibaca, cahayanya meredup. Akhirnya rumahnya lama-lama gelap. Nah, begitu ya. Kita tutup dulu majelis kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, silakan live masing-masing. Jazakumullah khairan. Matiin itunya, recordingnya matiin dulu.
Recordingnya matiin dulu, recording. Kamu banter, Sam.